Kayak mana ini ngomongnya nih? Kagak ada yang berani nyentil gue ya meng-up kayak gitu. Gue kan kagak sarkas ya, bisa dicek gue kagak pernah sarkas ya. Paham? Jadi mau Proses hukum antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali disorot setelah kuasa hukum Ruben menyentil pihak-pihak yang dianggap sok tahu soal isi mediasi terkait akses pertemuan Ruben dengan kedua anaknya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menegaskan dirinya sendiri tidak mengetahui secara detail arahan yang disampaikan mediator, sehingga heran jika ada kuasa hukum lain yang mengklaim mengetahui isi pembicaraan tersebut padahal tidak hadir langsung dalam ruang mediasi. Menurutnya, informasi yang beredar bisa saja bias karena mediasi bersifat tertutup dan hanya diketahui pihak yang terlibat langsung. Ia menjelaskan bahwa jika informasi dari klien disampaikan secara berbeda dari maksud sebenarnya lalu dipublikasikan, hal itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang berbahaya bagi jalannya proses hukum. Karena itu, pihaknya memilih menghormati permintaan mediator untuk tidak membocorkan isi pembicaraan ke publik. Di sisi lain, terkait persoalan akses bertemu anak, ia tetap berharap proses mediasi dapat menemukan solusi terbaik agar Ruben Onsu selaku ayah tetap memiliki waktu berkualitas bersama kedua putrinya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kan dari pihak si Janes tuh lagi kenceng banget tuh ya, ngasih bukti ya, klarifikasi wawancara perihal pinjol. Coba bayangin, masa sekelas RO artis lama papan atas yang kehidupannya cuma kerja ibadah, minjem pinjol. Dan sekarang tuh ya, dari mantan suami si RO itu ya, lagi bangun masjid, lagi bangun tafiz, bentar lagi bangun museum Islam. Nanti dari pihak si Janes tuh, dari kuasa hukumnya Janes tuh bilang, itu pasti utang dipinjol. Masa iya utang pinjol bisa miliaran ya? Setahu gue tuh pinjol maksimal tuh 30-20 juta deh. Emang rada gila-gila ya, nggak ada bukti fakta, tapi bikin fitnah yang enggak. Aduh, mau ngejatuhin orang, mau mengasuh orang, nggak ada cara. Ya seperti itulah ngarang-ngarang cerita. Emang ya, nggak kliennya, nggak kuasa hukumnya, apalagi pendukungnya. Sama-sama gendeng gue rasa. PR mediasi Ruben Onsu Sarwendah tak boleh dibocorkan, ini alasannya. Ada babak baru nih ya dari Ruben sama Sarwendah ya, babak yang makin serius. Mediasi soal hak asuh anak masih jadi ya perbincangan dan masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi apa ya, satu hal yang bikin penasaran ya, PR dari hakim mediator nggak boleh dibocorin ke publik katanya. Kenapa? Karena hakim pengen Ruben sama Sarwendah ngomong dari hati ke hati ya, tanpa pengacara ikut campur ya. Bahkan sebelumnya nih, mereka memang diminta bicara langsung di ruang mediasi supaya masing-masing bisa menyampaikan apa yang dirasakan sebenarnya. Nah, yang menarik nih ya, warga ya, masalah udah bukan sekedar siapa yang menang siapa yang kalah lagi nih, tapi ini soal anak. Sebelumnya pihak Ruben juga bilang mediasi di luar pengadilan pernah dilakukan, bahkan disebut menghasilkan kesepakatan tapi nggak berjalan dengan lancar. Makanya sekarang perkara dibawa ke jalur hukum gitu. Jadi kalau PR-nya masih sampai dirahasiakan ya, jangan buru-buru bikin teori macam-macam dulu nih warga ya. Karena apa? Karena terkadang yang paling dewasa dalam sebuah konflik bukan siapa yang paling kencang ngomong di media sosial, tapi yang memberikan bukti-bukti yang lugas, nyata, dan terpercaya tuh harusnya. Tapi siapa yang sanggup nih ngerem ego demi anak-anak ya kan? Nah, kalau menurut lo pada nih, mediasi kayak begini masih bikin kita nih ya, orang dewasa menemukan titik nggak untuk solusi apalagi nih mengenai anak? Boleh pada komen deh, cekidot. Sebenarnya ya, keinginan Koer itu hanya ingin bertemu anak-anaknya ya. Makanya karena dia tidak bisa untuk bertemu dengan anaknya, atau mungkin sulit lah ya bertemu dengan anaknya, makanya kan Koer itu melakukan gugatan kepada Cici SW ya, hanya untuk bisa mendapatkan hak asuh anak-anaknya ya. Kalau saja waktu selesai perceraian mereka tempo hari itu ya,
Ko-Er tidak dipersulit, mungkin masalah ini tidak akan terjadi. Sampai sekarang ini masih trending topik ya, masalah mereka berdua ini ya. Nah, yang membuat masalah ini semakin melebar itu ya karena salah satunya saat Cici SW banyak bercerita di salah satu podcast ya, yang akhirnya para pendukung Cici SW ini menggoreng masalah ini ya, sampai akhirnya terus-terusan menghujat Ko-Er dengan segala macam tuduhan yang nggak benar ya. Dan itu kan menambah sakit hatinya Ko-Er ya. Sebenarnya harusnya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi tolong ya para pendukung Cici SW nih ya, tolonglah jangan kayak gitu ya, menggoreng terus masalah ini ya, menyudutkan Ko-Er dengan berbagai macam kata-kata yang tidak baik kepada Ko-Er ya. Nggak baik banget seperti ini kalian ya, menunjukkan kalian itu seperti orang yang tidak berkelas loh ya kalau melakukan hal seperti ini ya. Segalanya pengen kalian tahu ya, gitu. Biarin aja lah mereka menyelesaikan masalahnya nanti di pengadilan ya kan, jangan tambah digoreng-goreng terus gitu loh, maksud saya gitu ya. Supaya masalah ini tidak makin melebar ya. Ditambah juga harusnya pengacaranya Cici SW itu bisa menasehati Cici SW supaya untuk berhati-hati dalam berbicara saat mungkin diundang di podcast manapun ya, supaya masalah ini bisa selesai dengan cepat ya, dan berjalan dengan baik. Begitu ya menurut saya. Oke, bye bye, God bless you. Guys, gue tahu mungkin gue udah telat ya bahas masalah ini, tapi ya gue mau sharing menurut pendapat gue ini aja. Ya nanti kalau misalnya kalian mau sharing di kolom komentar boleh banget kok. Jadi tadi tuh gue baru banget nonton podcastnya Bang Denny Sumargo sama Sarwenda. Terus pas gue lihat kolom komentar, asli sedih banget gue liatnya, merinding banget gue sebadan-badan ya ngeliat ketika netizen pedes banget asli. Maksud gue tuh gini loh, netizen tuh tahu apa sih tentang si Ruben Onsu, tentang si Sarwenda? Itu kan masalah rumah tangga orang, guys. Maksudnya buat apa sih kita ngebela salah satu pihak? Gak ada yang bener juga menurut gue. Dan lagi pun coba deh kalian merasakan apa yang dirasakan di posisi Sarwenda atau di posisinya si Ruben Onsu. Menurut gue tuh kita gak ada hak buat ngejudge ya, atau mungkin ada komenan yang bilang kayak gini, gue seorang ibu tapi gue ngebela seorang ayah. Guys, kita nggak tahu yang namanya perjuangan si Sarwenda itu seperti apa. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi sama si Ruben Onsu. Jadi stop menurut gue ya judging gitu loh. Lagipun kenapa sih kita tuh gak menabur yang baik gitu dengan ketikan yang baik gitu kan, mensupport gitu untuk rumah tangga mereka. Apalagi kan maksudnya mereka itu kan masih punya anak. Gimana kalau misalnya keluarga anak mereka yang baca komen-komenan yang pedes-pedes ini. Jadi please lah guys, menurut gue kita tabur yang baik aja gitu. Ketika kita menabur yang baik, gue yakin kita juga akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi ya menurut gue kita tuh jadi orang harus bisa merasakan apa yang orang lain rasakan guys. Dan taburlah yang baik, ketikan-ketikan yang baik, mensupport. Karena gue yakin banget ketika kita memberikan yang baik buat orang lain, kita tuh akan mendapatkan yang baik. Jadi so guys, gak usah ikut campur rumah tangga orang. Stop judging orang, stop komentar yang negatif. Mendingan kita urusin, fokus aja sama diri kita sendiri gitu loh guys. Fokus sama keluarga kita sendiri seperti itu. Dan ya satu hal yang pengen gue kasih tahu, ketika kita menabur yang baik, kita juga akan dapetin hal yang baik. So, jadi tabur aja yang baik gitu guys. Segitu dulu video dari gue guys. Boleh banget buat kalian yang mau sharing-sharing di kolom komentar ya. Bye-bye.
guys, nih berapa hari ya, 2 hari apa 3 hari nih berkeliaran di beranda TikTok aing ya, di beranda TikTok aing ya. Namanya itu Pembela SW nya, gua singkat SW aja ya, akunnya Pembela SW. Nah, gua nggak bakalan bereaksi nih ya kalau tidak FYP di beranda gua kayak gitu. Berhubung beberapa hari muncul di beranda gua, gua harus bereaksi. Nah, tapi gua lihat juga nih seperti apa dulu nih FYP-nya. Nah, di sini si akun Pembela SW ini meng-up video OVT si SW lagi jualan rame gift. Oke. Terus dia juga meng-up jualan Ruben Onsu dengan sepi gift. Paham kan? Jadi si SW mah rame gift, kalau RO mah sepi gift. Nah, di sini. Oke. Nah, terus ini seakan-akan nih si Pembela SW ini memperlihatkan, membandingkan, ini loh SW banyak yang support bla 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 seperti itu. Ini loh RO gift aja sedikit, cuman 1, tidak ada yang support, mungkin seperti itu ya. Oke. Kayak mana ini ngomongnya nih? kagak ada yang berani nyentil gue ya, meng-up kayak gitu. Gue kan kagak sarkas ya, bisa dicek gue kagak pernah sarkas ya. Paham? Jadi mau cari apapun VT gua tidak pernah sarkas. Malah gua disarkasin selalu oleh pendukungnya SW. Salah satunya tetap gua akan ngomong. Di roomnya si Ken Aro gua dikatain lonte, gua dikatain LC. Di roomnya siapa tuh gua dikatain susu busuk oleh si susu beruang. Gua mah tidak pernah sarkas kayak gitu. Jadi kalau berani ya, oh iya, terus gua dikatain bikin akun ada berapa mengatasnamakan akun gua, 1 TX janda gatal, 1 TX2 janda gatal. Berarti itu sarkas kan? Tapi dari mulut saya tidak pernah mengatakan sarkas atau kayak mana ke sebelah. Jadi kalau ada berani ya coba-coba ya. Kayak gitu. Oke, balik lagi. Akun Pembela SW ya. Dengan memperlihatkan seperti itu, membandingkan room SW rame gift sama room RO sepi gift kayak gitu, lu mau memperlihatkan bahwa SW itu wow kayak gitu. Justru gua mah gimana ya, happy, senang nih gua selaku pembela RO, senang kalau roomnya si SW itu banyak nge-gift. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena si SW itu ngontrak rumahnya, harus bayar kontrakan, belum lagi mau kondo harus dia kasih makan, belum lagi perut dia. Ya gua mah bersyukur rame kayak gitu gift, walaupun di-giftnya oleh orang-orang yang kelasnya di bawah dia, yang harusnya dia yang ngasih, bukan yang kelas bawah ngasih ke dia. Paham? Nah, kalau si RO kagak dipur kagak apa-apa, yang penting jualannya laku kayak gitu. Si RO itu bisa ngasih ke para penontonnya, bukan penonton yang harus nge-gift si RO. Ini masih SW di-gift oleh penonton, oleh pemujanya. Paham? Dan di situ saja kita bisa lihat kelas mana yang rendah yang di-gift oleh penonton, apa yang nggak di-gift oleh penonton. Paham?